Bab 1492. Aku akan membunuh mereka. Segera, 10 orang tua muncul di depan warrior yang dipimpin oleh seorang orang tua berjubah hitam. Pada saat ini, ketika orang-orang tua ini memandang warrior yang, mata mereka penuh dengan kesungguhan dan terdapat sedikit ketakutan. Warrior yang. Bobot dari kedua kata ini tidak ringan, bahkan keluarga Si tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun juga, kekuatan utama keluarga Si berada di dunia besar, dan orang-orang di dunia bawah ini sama sekali tidak bisa melawan warrior yang. Apalagi warrior yang adalah orang yang gila, dia bahkan berani membunuh Master Alam Yin yang dari keluarga Ma, yang berarti dia pasti juga tidak merasa takut pada keluarga Si. Orang gila yang memiliki kekuatan adalah yang paling menakutkan. Tidak tahu ada gerangan apa Tuan datang ke rumah keluarga Si. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Jika itu adalah orang lain, dia sudah akan menamparnya sejak awal. Namun, orang ini adalah warrior yang. Dapat dikatakan bahwa di dunia bawah ini, tidak ada kekuatan yang tidak berani tidak memberikan wajah warrior yang, termasuk keluarga Si. Warrior yang berkata dengan suara rendah, "Datang menemui tuan muda kalian, dia berhutang uang padaku." Orang tua berjubah hitam dan yang lainnya saling memandang, berhutang uang kepada warrior yang. Orang tua berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda yang, jika kondisi keuanganmu sedang memburuk, kamu dapat mengatakannya, selama jumlahnya tidak besar, aku dapat meminjamkannya kepada tuan muda yang atas nama keluarga Si, dan itu akan bebas dari bunga." Jelas, mereka sedang berpikir bahwa warrior yang datang ke sini untuk merampok. Mendengar ini, wajah warrior yang penuh dengan garis hitam, apakah dirinya terlihat seperti bandit? Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang berkata, "Aku datang ke sini bukan untuk merampok, pergi beritahu tuan muda kalian, katakan bahwa warrior yang sedang mencarinya, dia akan mengerti." "Apakah tuan muda kami benar-benar berhutang uang padamu?" tanya orang tua berjubah hitam itu. Warrior yang mengangguk, "Benar." "Berapa?" orang tua berjubah hitam itu bertanya lagi. "Hanya beberapa juta batu kristal suci," kata warrior yang. Mendengar ini, ekspresi orang tua berjubah hitam dan yang lainnya tiba-tiba membeku. Meskipun keluarga Si cukup kaya sampai bisa menyaingi kekayaan negara, namun beberapa juta batu kristal suci adalah jumlah yang sangat besar bagi keluarga Si. Apalagi di dunia bawah ini, beberapa juta, yang setara dengan keuntungan keluarga Si selama beberapa bulan. Orang tua berjubah hitam itu berkata, "Tuan muda yang, jumlah ini terlalu besar. Aku tidak memiliki hak untuk membuat keputusan, dan tuan muda kami sedang mengurung diri untuk berlatih, tidak tahu apakah tuan muda yang bersedia menunggu." Warrior yang mengerutkan kening, "Berapa lama ini?" Orang tua berjubah hitam itu tampak ragu-ragu, jelas dia juga tidak yakin. Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Ada banyak hal yang harus kulakukan, aku benar-benar tidak memiliki waktu untuk menunggu. Selain tuan muda kalian, kalian adalah yang terbesar di sini, bukan?" Orang tua berjubah hitam itu mengangguk, "Aku adalah Deon Si, aku adalah pengurus di kota langit berbintang." Warrior yang mengangguk, "Aku tahu pentingnya mengurung diri untuk berlatih, aku juga tidak akan mempersulitmu, jadi bagaimana jika seperti ini saja, setelah dia keluar dari pengurungannya, kamu bisa memberitahunya dan membiarkan dia memberikan batu kristal suci langsung kepada putri kaisar dari planet Tianyun, apakah seperti ini bisa?" Deon Si berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Bisa." Sebenarnya,
jika Hoxie benar-benar berhutang uang kepada warrior yang, dia juga dapat mengambil tindakan. Namun, dia tidak yakin. Meski warrior yang adalah kultivator pedang, terkadang dia tidak ada bedanya dengan bandit. Pada awalnya, nadi spiritualitas dirampok di wilayah Kutub Timur, dan tidak ada yang mengetahuinya. Mendengar janji Deonsi, warrior yang tidak tinggal lebih lama, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, ruang yang tidak jauh tiba-tiba bergetar. Seorang gadis itu tiba-tiba muncul dari luar angkasa. Gadis kecil itu mengenakan gaun ungu. Dia memiliki penampilan yang halus dan sosok yang mungil. Rambutnya digulung menjadi bundel dan diikat di belakang kepalanya. Dia terlihat sangat mungil dan imut. Melihat gadis kecil itu, Deonsi dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, dan buru-buru menyapanya. Deonsi sedikit memberi hormat kepada gadis kecil itu, lalu berkata, "Nona, kenapa kamu turun?" Mendengar ini, gadis kecil itu mengangkat alisnya. "Kenapa? Apakah maksudmu aku tidak boleh turun?" Deonsi buru-buru menggelengkan kepalanya. "Bukan seperti itu, hanya saja kenapa Nona tidak memberitahu kami sebelumnya jika kamu ingin turun, agar kami dapat menyambutmu." Gadis kecil itu mendengus dingin, kemudian berkata, "Rahasia, apakah kamu tahu rahasia? Aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan saat turun kali ini. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa aku turun. Apakah kamu mengerti?" Deonsi melirik gadis kecil itu dan berkata dengan lembut, "Tidak tahu masalah apa yang terjadi pada Nona. Apakah ada yang bisa kubantu?" "Bisa." Gadis kecil itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Oh, Deon, kali ini aku turun karena temanku diganggu. Apa yang paling penting bagi manusia yang hidup di dunia ini? Itu adalah budi. Temanku diganggu, bagaimana aku hanya bisa duduk dan melihat? Kamu pergi untuk mencari tahu lokasi warrior yang itu sekarang, kemudian bawa orang untuk menangkapnya. Aku ingin menguliti kulitnya." Beraninya dia menindas temanku, sepertinya dia sudah bosan hidup. Warrior yang Deonsi dan yang lainnya juga tercengang pada saat ini. Setelah beberapa saat, Deonsi menggerakkan tenggorokannya dan bertanya, "Nona, apa? Apakah kamu datang untuk mencari warrior yang?" "Tentu saja." Gadis kecil itu mendengus dingin. "Setelah aku selesai keluar dari pelatihanku, aku baru mengetahui bahwa Melanie diganggu di dunia bawah ini. Warrior yang ini benar-benar sangat berani menindas temanku, Felicie. Aku ingin dia dipukuli sampai tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Temanmu adalah Melanie Mo." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba bertanya. Gadis kecil itu menoleh untuk melihat warrior yang, "Siapa kamu?" Pada saat ini, Deonsi dan yang lainnya buru-buru mengepung Felicie. Mereka semua seperti musuh. Mereka menyadari temperamen warrior yang, dia suka menghunus pedangnya dan membunuh orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan Felicie sangat bagus, tapi dia pasti tidak bisa menghentikan pedang warrior yang. Bagaimana Felicie bisa menghentikan warrior yang bahkan bisa membunuh seorang master di alam yin yang? "Siapa aku?" Warrior yang terkekeh ringan, "Aku adalah warrior yang ingin kamu kuliti. Kamu adalah warrior yang." Kedua mata Felicie sedikit menyipit, dan cambuk emas panjang muncul di tangannya. Aku benar-benar tidak perlu berusaha keras. Tidak disangka aku langsung dapat bertemu denganmu di sini." Saat dia mengatakan itu, dia hendak bertindak, tetapi pada saat ini, Deonsi tiba-tiba berdiri di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona, jangan bertindak dengan sembarangan." "Sembarangan?" Felicie berkata dengan marah, "Deon,
beraninya kamu menghalangiku, apakah keberanianmu sudah meningkat sekarang? Deonsi tersenyum pahit, Nona, aku tahu bahwa kamu akan marah, tetapi, kali ini, kamu benar-benar tidak boleh bertindak dengan sembarangan, kamu. Tiba-tiba dia menatap seorang orang tua di sebelah Felici, cepat panggil Tuan Muda. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tubuhnya bergetar dan menghilang. Pada saat ini, Felici tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang kemudian memegang cambuk di tangan kanannya dan mengarahkannya langsung ke arah warrior yang. Walaupun Felici terlihat susah diatur, namun kekuatannya juga tidak termasuk lemah. Kemanapun cambuk itu lewat, itu langsung memotong ruang. Dan ketika cambuk itu berada beberapa sentimeter dari kepala warrior yang, cambuk itu tiba-tiba berhenti. Karena pedang menyentuh jidat Felici. Mata Felici terbuka lebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Melihat adegan ini, Deonsi dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka semua mengepung warrior yang. Deonsi buru-buru berkata, Tuan Muda yang, mohon berbelas kasih, mohon berbelas kasih. Pada saat ini, raut wajah Deonsi dan yang lainnya sudah memucat dan berkeringat. Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin akan sedikit merasa takut pada keluarga Si dan tidak akan berani membunuh Felici, tetapi orang ini adalah warrior yang. Dalam hati mereka, warrior yang adalah orang gila yang berani melakukan apa saja dan membunuh siapa saja. Oleh karena itu, mereka tidak mengancam warrior yang dengan keluarga Si, tetapi dengan cara memohon. Warrior yang mengabaikan Deonsi dan yang lainnya, dia memandang Felici, kamu sangat akrab dengan Melanie Mo, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Felici memelototi warrior yang, aku, Felici, tidak akan mengkhianati teman-temanku. Bunuh saja jika kamu ingin membunuhku. Setelah berbicara, dia menutup matanya dengan erat, tangan kecilnya terkepal dengan erat, dan jika dilihat secara dekat, dapat terlihat bahwa tangannya sedang bergetar. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan tatapannya berangsur-angsur mendingin. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba keluar dari kediaman keluarga Si. Ketika sosok itu jatuh di samping warrior yang, seluruh tanah bergetar dengan hebat. Bayangan ini adalah Hopsi. Saudara warrior, tolong tunjukkan belas kasihan. Hopsi berkata dengan cepat, adikku tidak bijaksana, jika ada hal yang menyinggungmu, aku akan minta maaf kepadamu atas namanya. Warrior yang tersenyum, lalu menarik kembali pedangnya dan menatap Hopsi, kamu ini, kekuatanmu tidak terlalu bagus, tetapi amarahmu tidak kecil. Jika kamu tidak mengubah sikapmu, kamu mungkin akan mengalami kerugian di masa depan. Melihat adegan ini, semua orang di tempat ini menghela napas lega. Hopsi juga merasa sangat lega, amarah warrior yang adalah yang terpanas yang pernah dilihatnya, untungnya, warrior yang memberinya muka. Jika tidak, keluarga Si mungkin benar-benar harus melawan warrior yang dengan segala cara. Jika saat itu, hasilnya adalah sama-sama kalah. Hopsi tersenyum pahit, ucapan saudara warrior benar, aku akan memberitahu tuan besar di rumahku untuk mengendalikan adikku ini setelah kembali. Warrior yang mengangguk, kali ini, aku datang ke sini untuk menagih hutang, jika saudara Hop merasa leluasa. Dia adalah orang yang relatif lugas, orang yang berhutang harus membayarnya, ini adalah hal yang normal, jadi harus berbicara secara langsung. Jika tidak, pihak lain mungkin masih berpura-pura bodoh terhadapmu. Leluasa, tentu saja leluasa. Hopsi tersenyum, lalu menjentikkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan muncul di depan warrior yang.
Warrior yang meliriknya dan menemukan bahwa terdapat 5 juta di dalamnya. Hutang yang kamu bayar kelebihan. Warrior yang memandang Hopsi. Hopsi berkata sambil tersenyum, Liga Pedang dan planet Tianyun seharusnya sangat kekurangan batu kristal suci, dan aku kebetulan tidak terlalu membutuhkan hal ini. Anggap saja ini sebagai pinjaman kepadamu. Kamu dapat membayarnya kembali padaku jika kamu sudah memiliki lebih banyak uang di masa depan. Warrior yang tidak menolak, tetapi segera mengangguk dan berkata, terima kasih. Omong-omong, kapan saudara Warrior pergi ke dunia besar? Tanya Hopsi. Segera, kata Warrior yang. Hopsi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ada satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh saudara Warrior, yaitu, di bawah operasi beberapa orang, tidak boleh ada kekuatan yang memberimu kartu masuk dunia besar, yang artinya, aku tidak bisa naik secara normal. Tanya Warrior yang. Hopsi mengangguk, jadi, apakah kamu ingin belajar seperti Wuji dan si pengembara untuk menyerang ke atas? Menyerang ke atas. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu akan naik ke atas? Hopsi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Warrior yang, aku akan membunuh mereka. Bersambung.